inspirasi kolaborasi. Kita sama-sama bahu-membahu ya yang kita harapkan. KBC mau hadir sebagai tempat untuk bersama-sama bergandengan tangan bahwa kita itu hadir ke dalam para penderita COVID-19. Hati yang peduli. Yaitu apa? Grow in care. Kita mulai peduli kepada sesama. Ya mulai dari lingkaran kecil dulu ya. Yuk kita lakukan 5M ya. Kita memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, ya kita menjaga jarak, ya kita terus membatasi mobilitas. Mendukung pemerintah. Saya himbau tentang vaksin, antrilah yang tertib, tidak usah khawatir, dan nggak usah milih-milih. Pemerintah itu telah memeriksa lah dari penelitian-penelitian, lalu dari kasus di negara lain, mana yang aman. Melayani sesama yang terpapar. Dua hal yang kita bisa lakukan, yaitu pertama pendampingan buat teman-teman KBC yang sedang sakit atau mereka yang lagi isoman. Kedua adalah kurasi data, informasi yang dikurasi. Karena banyak sekali informasi yang ternyata tidak update atau bisa jadi hoax. Selama kita punya hati untuk menolong dan selama kita mematuhi semuanya, segala sesuatunya justru akan ada banyak jiwa yang terselamatkan. Hanya dengan kasih dalam berbagi. Mari kita sama-sama tabur benih kasih sebanyak-banyaknya. Sehingga kasih Tuhan itu bisa tumbuh di setiap hati orang yang pernah merasakan sentuhan kasih kita. Bagaimana Anda bisa membangun imanmu di dalam Tuhan, dan percayalah kita akan melewati bersama-sama masa yang sulit ini. Untuk negeri bersama kita pasti bisa. Hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Halo, shalom semuanya para podcast listener dan juga para riser yang luar biasa. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Tony Chan, host yang akan membawakan topik kita pada kesempatan kali ini di dalam KBC Rise Podcast episode 21, SOS Peduli COVID-19, bersama kita pasti bisa. Wow, luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, sungguh bersyukur kita semua kedatangan seorang yang luar biasa, seorang special testimoni kita, yaitu Pak Juhono Sudirgo. Mari kita sapa kehadirannya. Shalom Pak Juhono. Halo Mbak Tony. Aduh, apa kabar Pak? Oh, sehat dulu. Di rumah saja. Di rumah saja sekarang ya kita ya. Baik, Pak Juhono dan teman-teman terkasih, kita mau sama-sama mau ngobrol-ngobrol nih ya. Karena Pak Juhono ini kami undang secara spesial pada kesempatan kali ini, karena Pak Juhono adalah salah seorang penyintas COVID-19 nih ya. Dan bagaimana iman dan imun yang sangat-sangat diperlukan di dalam kita melawan pandemi COVID-19 ini. Boleh dong diceritakan kronologisnya, kapan sih pertama kali Pak Juhono mengetahui bahwa Pak Juhono itu terpapar COVID-19? Baik, oke. Halo semua Risers, saya sendiri nggak tahu pasti ya kapan, karena saya di awal-awal yang sangat gelap masih berita tentang COVID. Saya masih termasuk pasien yang punya nomor urut 18 kalau nggak salah ya. Sekarang sudah ada 2.800.000-an. Jadi waktu itu masih pengalamannya betul-betul gelap. Saya juga nggak tahu dari mana. Yang penting saya sibuk, badan saya capek, dan saya sempat demam. Ini kalau grafik saya dirawat itu kira-kira mulai tanggal 3 saya masuk, terus kemudian saya keluar dari rumah sakit tanggal 16. Jadi kurang lebih ada 13 hari ya saya ada di rumah sakit waktu itu dirawat. Jadi saya nggak tahu persis kapan kenanya, tapi waktu itu kasus yang dari luar negeri, karena Indonesia baru 1 Maret 2020 ada kasus pertama. Saya 3 Maret sudah masuk ke rumah sakit. Jadi dianggap apakah saya sempat pelayanan ke Malaysia, apakah dianggapnya ya, tapi saya nggak yakin karena saya waktu itu udah sakit juga. Itu kejadian sangat tidak menyenangkan, apalagi beredar itu yang gelap di selebaran ini loh Pak Juhono nomor sekian tahun. Nah ini lebih bikin stres lagi, jadi stres itu membunuh iman saya. Seperti saya divonis seakan-akan waduh ini penyakit kusta atau yang dihindari oleh masyarakat, sehingga saya ketakutan. Ya pokoknya saya stres karena gelap banget ya.
Wow, gitu ya. Stres ya Pak ya, sempat stres juga ya. Dan boleh tahu Pak, waktu itu gejala Bapak tadi Bapak katakan demam. Selain demam, apa lagi Pak? Agak komplit ya. Saya demam, terus saya diare, terus kemudian di rumah sakit airnya waktu itu masih dingin sehingga saya napasnya pendek karena mandi harus cepet-cepet ya. Seperti itu, AC-nya dingin sekali, tidak boleh ditengok karena diisolasi. Jadi saya pikir saya punya asuransi, saya bisa beli kamar VIP yang saya beli, ternyata nggak boleh. Rumah sakit tertentu yang bisa merawat korban COVID ya, karena di swasta waktu itu belum bisa swab dan seterusnya. Saya mencatat tanggal 5 saya di swab, hasilnya tanggal 10 baru hasil, tapi saya nggak dikasih tahu juga. Saya nanya itu seperti komplain murid yang nanya kepada guru, kepada dokter. Saya ini sekolah nggak tahu nilai, jadi saya ini stres gitu. Nilai saya buruk, baik, sebentar lagi mati atau saya sebentar lagi sehat, betul-betul saya gelap. Nah, itu yang membuat saya makin terpuruk kondisi saya. Oh, begitu ya. Nah, sekarang lalu berikutnya Pak Juhono. Apa tindakan pertama setelah Bapak tahu nih, oh iya, saya kena COVID nih. Dan tadi Bapak katakan Bapak stres nih. Nah, boleh nggak ceritakan bagaimana perasaan Bapak? Lalu bagaimana Bapak, apakah Bapak berdoa waktu itu? Apakah Bapak melakukan apa gitu Pak? Ketika Bapak stres itu, boleh cerita Pak? Yang paling sibuk teman-teman dari KBC juga sibuk sekali, mendukung, masih obat, mendoakan, sering calling, Zoom, dan saya dibangun iman saya dengan 2 ayat ini yang berkata, membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jadi butuh iman gitu. Terus ini Roma 8:11 menjadi rema buat saya. Kalau Roh Yesus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ia bisa membangkitkan tubuhku yang fana ini oleh Rohnya. Jadi saya mengalami kebangkitan iman itu ada telat. Setelah kondisi saya memburuk dan saya juga menolak, saya sempat menolak diperiksa juga karena saya stres, nggak punya nilai. Tadi saya menolak, akhirnya tanggal 12 malam, saya diajak berdoa, menyembah, berdoa, dan saya mendapatkan iman ini. Dan itu yang membuat saya berubah ya. Tanggal 13 pagi, saya masih di ruangan isolasi, tapi saya bisa chat tanggal 12 saya bangun, malam ini, habis doa malam saya chat ke anak saya harus belajar banyak dengan Tuhan tentang hal ini. Dan saya berkata, saya akan menjadi pemenang ya. Dan anak saya berkata, amin ya. Faith come out of my body and mind, and I win tonight. Dan saya bangun itu berubah total ya. Berubah total ya. Tapi walaupun terlambat, tetapi bersyukur juga ya Pak ya, bahwa ternyata ada kekuatan iman yang Tuhan berikan, dan itu juga pasti tergantung dari Bapak juga ya, karena Bapak mengambil keputusan untuk tetap mau percaya, mau beriman, begitu ya Pak ya? Betul. Nah, oleh sebab itu, di sini saya yakin pasti ada pendengar yang mungkin sekarang sedang isolasi mandiri di rumah. Mungkin ada juga beberapa teman kita juga yang sedang merawat orang atau sahabatnya atau keluarganya yang sakit. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan nggak kepada kami semua nih ya, para pendengar, apa pesan Bapak? Karena begini, saya yakin di luar sana banyak orang-orang yang punya pergumulan yang sama seperti yang Bapak pernah alami. Ya, ini penting sekali ya. Jadi tanggal 13 itu, tanggal 12-nya saya dicek itu semua buruk, termasuk laju endap darah itu jelek banget. Saya ada daerah kental ya, 79, normalnya 0-20. Terus waktu besoknya kondisi mata saya berubah, memandang sibuk, saya tahu ya, merawat saya, itu hasil lab saya ini baru keluar belakangan setelah saya keluar ya. Semuanya naik, LED saya naik, jadi 48, mendekati normal ya. Dan saya boleh dikeluarkan yang jelas ke ruangan yang biasa, bukan isolasi, jadi boleh dikunjungin. Jadi saya pulang, saya baca berita, salah satu pasien yang disebutkan di berita ini oleh direktur rumah sakit adalah 6 dipindahkan ke ruang biasa. Nah itu saya salah satunya. Dan yang luar biasa, saya dicek parunya setelah kontrol besoknya tanggal 16 ya. Ini paru yang berbeda jauh sekali, fleknya sampai dokter juga bingung karena apa kok ada perubahan yang begitu drastis sampai boleh dikata udah clean. Saya masih isolasi diri di rumah, ini hasil lab saya juga membaik ya. Dan yang jelas ini kronologis yang tidak menyenangkan, akhirnya saya bisa lalui dengan baik. Saya tetap jaga protokol, itu penting teman-teman semua ya, jaga protokol. Apalagi zaman sekarang ini di rumah seringkali penularannya ke keluarga banyak sekali ya. Saya betul-betul di rumah itu mengisolasi diri tetap ya, diberi makanan masuk di ruangan, terus jaga kesehatan benar-benar, masih ada makanan obat yang masih harus saya lanjutkan sampai 29, 2 minggu kemudian saya cek semua clean,
dan dokter berkata Anda sudah sehat. Dan ini satu bukti ketika kita berdoa ternyata mujizat itu masih ada. Ya. Baik, wow, suatu pengalaman iman yang sungguh luar biasa ya kepada para riser dan juga kepada podcast listener dimanapun Anda berada, bahwa ternyata mujizat itu masih ada, mujizat itu nyata bagi setiap kita yang mau berdoa, bagi setiap kita yang mau berserah, bagi setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan. Sebab sekali lagi yang tadi dikatakan oleh Pak Juwono bahwa ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dan semua perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ternyata Dan juga ada hubungan antara iman dan imun, Bang Tony, ya. Ya, ternyata ada hubungannya. Imun saya naik, hasil lab saya berubah semua, hasil Betul ronsen saya sekali. berubah semua. Iya. Betul sekali. Itu dia yang menjadi poin penting, bahwa ternyata iman dan imun tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, mari kita semua milikilah iman, dan dengan demikian imun tubuh kita pun akan meningkat. Oke, para riser dan teman-teman di rumah ya, saya punya himbauan kepada teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang beristirahat karena terpapar daripada penyakit ini yang benar-benar hari ini kita melihat sudah mewabah ya. Saya perlu himbau kembali teman-teman, ingat bahwa kita harus punya pandangan yang positif, itu paling penting membuat kita bangkit, jangan sampai terpuruk, jangan pernah stres, dan kita perlu membangkitkan kesehatan kita dengan cara pertama tetap jaga protokol tentu yang diharapkan pemerintah. Kedua, obat yang disarankan jangan terlalu dengar banyak kanan kiri gitu ya. Harus benar-benar kita fokus dengan obat itu hanya mendukung, tapi yang paling penting adalah membantu iman kita adalah diri kita sendiri. Itu yang membuat kita kembali untuk cepat pulih. Jadi banyak kesempatan untuk kita punya pengharapan untuk segera pulih kembali, tergantung diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa membangun imanmu di dalam Tuhan, dan percayalah kita akan melewati bersama-sama masa yang sulit ini. Itu yang perlu kita lakukan. Salam sehat selalu semuanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Juwono buat kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam buat keluarga dan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Shalom. Shalom, amin. Wow, setelah tadi kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa meneguhkan iman kita, menambah imun kita dari Pak Juwono Sudirgo, saat ini saya ingin mengajak para riser dan podcast listener dimanapun Anda berada untuk menyapa kembali sahabat KBC Right Podcast kita yang berikutnya, yaitu Pak Amos Makole. Halo, shalom Pak Amos. Shalom Pak Tony. Apa kabar Pak Amos? Luar biasa Pak. Luar biasa ya, sehat-sehat Pak ya. Puji Tuhan sehat Pak. Puji Tuhan. Ya baik para riser, podcast listener dimanapun Anda berada, Pak Amos Makole ini beliau adalah seorang ketua DPC KBC Yogyakarta. Yes. Nah, Betul, boleh Pak cerita Tony. dikit dulu nih. Pak Amos, mungkin saat ini keadaan di Jogja seperti apa nih? Ya, terima kasih Pak Tony. Jadi Jogja ini angka COVID-nya setiap hari semakin melonjak ya. Jadi awal akhir bulan lalu, bulan Juni itu sekitar di angka 3.000, 4.000. Wow. Tapi mulai per hari ini, per hari-hari sebelumnya ini, itu udah di angka 24.000 lonjakan Wow. kasusnya, kasus barunya. Ya. Dan mungkin kan Pak Amos ini kan sebagai ketua DPC di KBC Jogja ya. Nah, Ya. lalu bagaimana untuk berpartisipasi, KBC Jogja berpartisipasi menangani COVID khususnya di Jogja ya? Apa hal-hal yang sudah dilakukan selama ini? Iya, baik. Terima kasih Pak Tony. Jadi ketika kita melihat ada gelombang kedua COVID juga masuk ke Jogja, terus juga kami mendapatkan informasi bahwa ada dua anggota KBC Jogja, ya salah satunya itu pengurus yang terpapar COVID, dan salah satu lagi itu anaknya masih usia 12 tahun terpapar. Akhirnya kami juga langsung berkoordinasi, teman-teman, apa nih yang harus kita bantu dengan teman-teman yang terpapar dengan COVID ini. Akhirnya saya berkomunikasi dengan dengan beberapa tim ya, itu sempat ada 10 orang kita kumpul lewat Zoom. Kemudian kita kasih ide-ide, gagasan, ya udah singkat cerita kita sepakati per awal Juli itu kita menggalang dana donasi
supaya kita bisa bergerak, karena tanpa ada donasi kita nggak bisa menyediakan kebutuhan dari teman-teman kita yang terpapar COVID. Nah, salah satu bentuk bantuan itu adalah kita mendoakan dulu ya Pak Tony, kita mendoakan dulu. Jadi teman-teman itu video call para teman-teman kita yang terpapar COVID ini untuk kita kasih motivasi, kita doakan, kita dukung, dan kita hibur mereka bahwa mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, supaya ya itu imun mereka tidak turun. Jadi kita hiburkan mereka dulu. Nah setelah itu baru kita tanya kebutuhan mereka apa, apakah sudah ada vitamin, apakah sudah ada obat, atau mungkin kebutuhan makanan dan sebagainya. Nah kalau mereka memang ada kekurangan, kita langsung siapkan dan sediakan itu. Nah sampai saat ini kita sudah membantu lebih kurang untuk internal KBC Jogja ya, itu lebih kurang sekitar 22 anggota yang terpapar 22 COVID. Anggota yang terpapar COVID dan dimulai semua dari telepon. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak menyediakan seperti kayak nomor telepon khusus gitu untuk laporan kalau ada terpapar COVID? Betul. Jadi setelah itu setelah tim kita berdiskusi, terus kita punya gagasan, kita buat semacam krisis center atau satgas COVID-nya KBC, terus kita kasih tagline namanya itu KBC Jogja bergegas ya. Artinya KBC Jogja bergerak untuk tanggap sesama. Nah, jadi itu program kita namanya KBC Jogja bergegas. Wow, menarik ya. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kami sebagai komunitas, kita sebagai komunitas pengusaha dan profesional di KBC ini, salah satu misi yang kita punya adalah Grow in Care. Di sinilah kita akan mempraktikkan bahwa kita ini memang peduli dengan sesama, terutama untuk lingkaran terkecil dulu, yaitu lingkaran di anggota ataupun alumni-alumni KBC yang ada di Kota Jogja. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana? Apakah juga, kan tadi Bapak katakan juga ada penggalangan dana ya. Apakah ada kesulitan Pak dalam penggalangan dana khususnya kepada para pengusaha dan profesional? Karena kan kita tahu juga ya bahwa ternyata kan selama pandemi COVID ini banyak juga usaha yang terdampak ya Pak ya. Ada kesulitan nggak Pak dalam penggalangan dana ini? Nah, ini yang sungguh luar biasanya ya ketika kita punya hati untuk bagaimana kita sudah mulai peduli kepada sesama, dan itu dimulai dari kita dulu para pengurus, kita melakukan ini, ternyata luar biasa ya Pak Tony. Jadi kita tidak menyangka bahwa begitu banyak teman-teman yang ikut berpartisipasi. Walaupun kondisi bisnis para teman-teman ini pun sangat terkena dampak gitu loh. Nah, terus bahkan saya melihat ada yang luar biasa, teman kita yang kita bantu karena dia terpapar COVID, dia pun ikut juga berpartisipasi untuk mendonasikan. Oh ya? Pada berkatnya, iya. Wow, luar biasa. Ini yang luar biasa gitu, yang ya puji Tuhan kita bisa mengalami hal ini gitu loh. Nah ini kita sudah ada beberapa tahap penggalangan dana. Besok juga kita akan menggalang dana baru lagi karena kas kita sudah mulai berkurang karena sudah banyak yang kita keluarkan untuk membantu para teman-teman di Jogja yang terpapar COVID. Nah, kalau boleh tahu Pak, dana yang dikumpulkan itu bentuknya disalurkannya dalam bentuk apa? Apakah Bapak belikan obat, vitamin, atau mungkin alat-alat seperti oksigen dan tabung seperti itu atau gimana Pak? Iya, jadi gini Pak Tony, jadi teman-teman itu membuka donasi ini memang fokus utama adalah dana ya. Tapi ada juga teman-teman yang memberikan bantuan itu, misalnya dia memberikan, aku ada apartemenku nih, kosong nggak kepake. Kalau dibutuhkan misalnya untuk ada yang butuh isoman, boleh silakan dipakai. Jadi ada bentuk seperti itu juga. Ada juga yang teman kita pengusaha, dia punya usaha dalam produksi makanan, ya, itu dia menyumbangkan makanan-makanan keringnya untuk program kita ini. Nah, kemudian juga ada yang teman-teman menyumbang buku dan sebagainya. Nah, kalau yang dalam bentuk dana, kita otomatis kita mengumpulkan dana, kemudian kita klasifikasi dulu nih kebutuhan dari para teman-teman yang terpapar COVID ini, kita tanyakan dulu, kamu masih kurang apa? Vitamin C sudah cukup belum? Vitamin D3-nya bagaimana? Apakah obat antibiotik sudah tersedia? Apakah makanan masih cukup? Dan sebagainya. Nah, kadang-kadang bahkan vitamin C, D3 mereka nggak punya, masih kurang oximeter, ya kita kasih juga. Ada yang butuh tabung oksigen, kita kasih juga. Ada yang butuh masker medis, ya kita kasih juga. Jadi sesuai kebutuhan mereka. Seperti itu Pak Tony. Sesuai kebutuhan langsung ya, berarti benar-benar apa yang dibutuhkan itu yang diberikan oleh KBC tadi ya. Apa KBC Jogja bergegas ya? Betul, wah, bergegas ya. Wah, luar biasa. Nah, baik.
Pak Amos, ada kendala lain nggak selain tadi mungkin kendala dana mungkin tadi sudah dijawab. Ada kendala-kendala lain nggak? Apakah ada kendala begini? Kadang-kadang ada orang yang mungkin masih stigmanya, aduh saya kena COVID, kalau bisa jangan sampai orang tahu. Ada nggak yang seperti itu ya di Jogja? Jadi gini, kita memang waktu itu tim kita diskusi, karena memang ini masih agak sensitif ya, jadi memang akhirnya kita bikin semacam flyer, terus kita share ke teman-teman seluruh anggota KBC Jogja, bila mana ada informasi dari anggota KBC Jogja yang terpapar, silakan tolong bantu untuk kasih informasi kepada tim KBC Jogja Bergegas. Nah, terus kita kasih note bahwa data informasi teman-teman tersebut itu memang sangat konfidensial, jadi tidak akan kami publis gitu. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Hal yang lain itu memang begini, karena ini kan kita bergeraknya harus cepat, tapi di satu sisi kita tidak bisa berinteraksi bertemu secara langsung ya dari teman-teman Satgas ini ya. Tapi ya kita puji Tuhannya karena ada teknologi sekarang canggih, ya kita by phone, Zoom, WA call dan sebagainya, bahkan kadang-kadang sampai malam jam 12 malam kita masih koordinasi terus gitu loh. Nah, tantangan yang lainnya itu ya itu seperti yang kita alami semua. Ketika ada teman yang butuh obat ya seperti kemarin ada yang butuh Avigan, waduh itu kesulitan juga kita mencari ya. Tapi puji Tuhannya saya berkoordinasi, berkomunikasi juga dengan teman-teman KBC di kota lain, salah satunya di kota Semarang. Puji Tuhan mereka juga ada beberapa stok obat dan mereka bantu kita. Jadi ketika mereka tahu bahwa kita Jogja ini kurang obat, mereka supply juga obat yang mereka stok di sana gitu loh. Wow, luar biasa ya. Ya, baik. Lalu berikutnya, apa harapan Pak Amos sendiri dari program ini untuk ke depannya, Pak? Ya, saya berharap KBC ini mulai belajar untuk bertumbuh menjadi satu buah komunitas yang saling belajar mempraktekkan misinya KBC, yaitu apa? Grow in Care. Kita mulai peduli kepada sesama. Ya, mulai dari lingkaran kecil dulu ya, keluarga besar anggota KBC di kota kita. Mungkin kalau sudah mencukupi, masih ada berkat, ya kita bisa ke lingkaran yang luar gitu loh. Seperti itu, Pak Tony. Baik. Wow, luar biasa. Saya pun berharap bahwa teman-teman yang belum berpartisipasi ya melihat bahwa ini memang satu buah kondisi yang emergensi dan banyak yang harus dibantu, ya mudah-mudahan mereka bisa berpartisipasi juga, Pak Tony. Ya, kita berharap seperti itu ya. Dan saya yakin pembicaraan kita hari ini pasti akan menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua, terutama di daerah-daerah lain, dari kota-kota lain ya. Dan baik, sebagai closing statement dari Pak Amos, silahkan mungkin apa pesan Pak Amos mungkin bagi warga Jogja atau mungkin bagi kita semua para pendengar nih. Silahkan Pak Amos. Ya, jadi teman-teman dari podcast listener dan Riser, jadi selama kita masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, ya tentunya dengan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, ayo kita mulai bergerak bersama, ya tunjukkan kepedulian kita sebagai satu buah komunitas yang memang mau bertumbuh dalam Grow in Care-nya KBC, supaya kita bisa jadi berkat dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Amos, luar biasa inspirasinya. Ya, dan wow, menarik ya para podcast listener dan juga Riser yang luar biasa hari ini mendengarkan podcast ini. Semoga kita semua terinspirasi untuk mau mulai menjalankan setiap nilai-nilai Grow in Care yang kita kenal di KBC ini. Dan mari kita menjadi saluran-saluran rahmat, saluran-saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan marilah kita juga mau terinspirasi dari program KBC Jogja Bergegas ini. Dan kalau perlu kita boleh belajar ya. Pak Amos gak keberatan ya kalau dari daerah-daerah lain mau belajar dari Jogja bagaimana mengkoordinir kegerakan ini. Boleh ya Pak Amos ya? Oh, pasti boleh. Wow, mantap, luar biasa. Kita harus bersama-sama Pak Tony. Kita betul sekali. Betul sekali. Kita bersama, kita pasti bisa. Wow, menarik. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Amos dari KBC Yogyakarta dengan programnya KBC Jogja Bergegas, saat ini para Riser dan juga para podcast listener dimanapun Anda berada, kita kedatangan seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter, namanya adalah Dr. Neisa Natalia Raharjo.
Beliau adalah penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Hermina Purwokerto dan juga penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Wijaya Kusuma yang merupakan milik TNI, dan laboratoriumnya termasuk salah satu lab jejaring pemeriksaan PCR di Pulau Jawa. Kita langsung sambut saja kedatangannya di tengah-tengah kita. Halo, Shalom, Dr. Neisa. Halo Pak Tony, Ya, halo Raiser. ya, sungguh luar biasa. Apa kabar, Dok? Sehat, Dok? Ya, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. Dan sekarang sedang sibuk-sibuknya nih pasti ya sebagai penanggung jawab di laboratorium rumah sakit ya, Dok ya. Ya benar Pak, apalagi seperti kita lihat di berita-berita ya, sekarang kan angka COVID ini naik tinggi. Nah, boleh cerita, ya boleh cerita Dok, bagaimana di Purwokerto sendiri, Dok? Ya di tempat kami sudah mulai rumah sakit penuh, dan juga ya kalau kita baca-baca grup WA atau lihat status kan isinya udah mulai semoga lekas sembuh, turut berduka cita, serta kan cari-cari donor Pak. Kemudian Ya, juga orang mulai panik juga nih, cari-cari oksigen, cari kamar untuk keluarganya yang sakit. Saya rasa mirip lah ya di Pulau Jawa rata-rata seperti itu. Iya, betul sekali Dok. Nah, Dok, kita kan sudah ada di masa pandemi ini kurang lebih udah 17 bulan ya. Nah, tapi sampai detik ini masih aja ada orang yang masih bingung, masih belum aware, masih belum jelas tentang penyakit ini gitu loh, Dok. Nah, mungkin dokter boleh menjelaskan kepada kami semua nih di sini nih, kenapa kok orang harus aware dengan COVID? Lalu kenapa kita harus mencurigai diri kita sendiri ini kena COVID nih? Bagaimana sih penularannya dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya, Dok? Nah ini Pak, ini pertanyaan yang bagus dan penting, tapi sering diabaikan Pak. Iya. Menurut data dari Kemenkes, situasi terkini yang saya lihat terakhir ini kan update 13 Juli ya. Indonesia nih udah juara 1 loh se-ASEAN untuk pertambahan COVID-nya. Wow. Tentu ini kan ngeri ya, di satu sisi ngeri, orang terdekat kita juga mulai banyak yang kena. Bahkan kita sendiri kan kadang nggak tahu diri kita ini tertular atau enggak. Jadi COVID itu pada awalnya kan ini suatu penyakit yang baru. Seluruh dunia masih belajar untuk hal ini, Pak. Dan yang menarik sekali, manifestasinya ini untuk tiap orang beragam, Pak. Ada yang tanpa gejala, ada juga yang bergejala tapi ringan, kayak batuk pilek biasa, lalu diabaikan. Ada juga yang terus jadi ngeri itu, Pak. Maksudnya mulai dia batuk hebat, dia sesek, tapi kan bervariasi ya untuk setiap orang. Nah, klasifikasinya itu kan bisa ringan, sedang, berat. Secara singkatnya seperti itu. Lalu penularannya ini juga gampang, Pak. Jadi kan kalau teoritis itu lewat droplet atau percikan ludah. Betul, ya. Nah, seperti kita nafas ini pun dari mulut dan hidung kan ada uap air, Pak. Betul. Jadi secara nggak sadar tuh ya kita juga ngeluarin droplet. Tapi kalau misalnya kita bersin, itu bisa 1 detik itu kan kesembur jauh ya, bisa sampai kira-kira 1 meter tuh. Lebih epic gitu caranya ya kalau batuk atau bersin. Nah kita sering nggak sadar, terus misalnya kita batuk nih, kita spontan kita tutupin tangan atau pakai tisu, nempel nih di tangan kita. Tangan kita ini kan terus selalu pegang-pegang benda-benda nih Pak. Iya. Nah si droplet ini dia bisa bertahan di permukaan benda-benda ya cukup lama. Ada yang misalnya ya ini apa? Jadi ketika ada orang lain pegang permukaan itu lalu dia pegang-pegang wajah atau mata, bisa ketularan, Pak. Bisa ya, bahkan lewat mata pun bisa masuk ya, Dok ya? Iya, karena kan mata kita ini kan juga sumber kekit mata kita ini kan rawan terpapar juga. Nah, kemudian ini Pak, yang kita juga nggak nyangka ya, penelitian itu membuktikan kalau kita itu bersin, udara itu bisa bertahan kurang lebih 16 jam, Pak. Ya, penelitian masih bervariasi, tapi droplet itu masih bisa bertahan tuh cukup lama ya, 30 menit, 16 jam. Kalau terhirup kan bahaya, Pak. Oh, oke. Karena itu termasuk disarankan untuk pakai masker. Nanti akan saya bahas lebih mendalam ya. Kemudian ada penelitian lagi nih, Pak. Makanya unik ya, penyakit ini penularannya tuh bermacam-macam ternyata. Ada juga lewat sharing alat makan atau terkontaminasi kotoran dari penderitanya. Jadi itulah sebabnya
kita harus nggak boleh sharing alat makan nih pas sekarang. Kalau dulu kan asik tuh kita jajan bareng, yuk icip-icip, suap-suapan sama teman, yuk sharing. Nah, karena itu sekarang saran saya sih, kalaupun kita mau sharing nih, sharingnya bawa tempat sendiri-sendiri deh. Kita jangan makan di wadah yang sama, atau ya bawa alat makan sendiri-sendiri. Iya. Penularannya macam-macam ya Pak, kira-kira seperti itulah. Iya. Jadi kita harus cerdik lah saat ini. Nggak boleh takut berlebihan, tapi kita nggak boleh takut berlebihan, tapi juga kita bukan berarti gegabah Pak. Seperti itu. Ya, dan kan kita juga mendengar dari berita-berita bahwa katanya virus ini selalu bermutasi ya dok ya. Betul, Pak. Dan makin hari makin ke sini katanya tingkat penularannya bahkan orang berpapasan saja bisa tertular. Apakah betul itu dok? Ya, itu tergantung. Pertama, apakah berpapasannya dekat? Ini kan variatif ya kata-kata berpapasan dan itu juga masih diteliti. Tapi memang pada penelitian yang terkini disimpulkan lebih aman itu kalau kita tidak berkumpul atau ketemu orang lebih dari 15 menit atau 30 menit, Pak. Mengingat kan ada penelitian seperti itu, walaupun sebuah penelitian ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Dia harus didukung penelitian lain. Tapi nggak ada salahnya kita berhati-hati, Pak. Ya. Nah, kemudian karena itu nih Pak, saya menyarankan kita juga jaga diri. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Jaga dirinya itu kita mencegahlah supaya kita jangan ketularan. Salah satunya kan istirahat cukup. Kita makan makanan bergizi, minum vitamin, olahraga. Ya, betul. Serta ya mengingat kondisi seperti ini ya, kita kan nggak tahu nih siapa yang positif, siapa yang enggak. Kita hindari keramaian deh, hindarin kerumunan. Ya. Kalaupun perlu ketemu orang, jaga jarak. Lalu kalau misalnya terpaksa nih kita dalam ruangan Pak, ya jangan rame-rame lah. Karena itu kan mungkin kita pernah baca-baca juga ya, ada himbauan, ruangan diisi 50% aja. Ya, bahkan betul. ada yang bilang 25-30% Pak. Betul. Emang ya begitulah Pak, virusnya galak lah. Ya, lebih baik. galak dari tahun lalu. Nah, lalu mungkin pertanyaan berikutnya. Mungkin ada beberapa orang mereka sudah menjaga protokol kesehatan dengan cukup ketat. Tapi ternyata masih tertular juga nih, Dok. Nah, misalnya nih, kalau itu terjadi sama diri kita, ya, apa langkah yang harus kita lakukan? Nah, apalagi sekarang fasilitas pelayanan kesehatan kan penuh nih, Dok. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dilakukan? Nah ini Pak, pertama-tama beneran nih udah protokol kesehatan nih. Kadang-kadang kan ada orang-orang nih, ya dia curi-curi lah. Dia misalnya kayak yang sering terjadi lah pakai masker. Nggak enak saya nafasnya nggak nyaman, saya ngap, saya malah jerawatan nih pakai masker. Nah, untuk seperti itu saya pakai tips kalau saya sih. Ya, sekarang kan disarankan juga maskernya double. Waduh, udah panas ya kita pakai masker biasa, didouble pula. Kenapa sih didouble? Jadi kita bisa pakai masker medis, nanti kan ada kawat nih, kita rapatkan di hidung, tapi kan kiri kanan masih ada celah. Betul. Karena itu kita dobelin lagi dengan masker kain yang 2 atau 3 lapis. Iya. Nah, kita cari bahan tuh yang nyerap keringat, Pak. Kan itu ada tuh pakai kaos, pakai bahan-bahan yang mengkilap-kilap itu. Lah itu kan kadang nggak nyaman. Saya juga kadang akalin, tempelin tisu dalamnya kalau kita panas ya berkeringat gitu. Ntar kan tisunya aja kita ganti-ganti. Lalu juga ini ya, kadang-kadang kan kita makan bareng orang tuh. Jangan lupa jaga jaraknya sama kita buka masker pas makan aja. Kalau sudah kita tutup. Tapi alangkah baik kalau bisa kita nggak usah makan keluar dulu deh pada saat-saat seperti ini ya. Iya. Nah itu kadang-kadang protokolnya udah lalai atau belum. Lalu yang kedua, kalau emang nggak enak badan, istirahat dulu di rumah dah. Takutnya udah kita ngedrop, daya tahan tubuh kita kan nggak kuat nih Pak. Betul. Tambah lagi deh ketemu orang, ya udah virusnya masuk lah. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Serta kalau nakes nih, misalnya nakes, dia udah jaga diri, tapi kan lingkungannya dia udah jaga diri ya pakai APD, tapi lingkungannya kan banyak sekali yang sakit. Lama-lama jebol juga nih pertahanannya gitu. Tapi bukan berarti kita udah prokes nih, terus masih tertular juga lah. Bukan berarti terus kita abai. Kita kan berusaha, ya tetap kita berusaha maksimal lah Pak. Iya. Nah lalu ketika sudah
ketika sudah terpapar, apa yang harus dilakukan nih, Dok? Nah, ini menarik sekali, Pak. Karena biasanya kan orang udah keburu panik gitu ya. Panik, Betul. stres, baca hoax, baca artikel dikirimin temen, atau baca berita, wah nanti gua mati. Ya, nanti saya bisa mati nih. Nah, pada prakteknya kan COVID tidak harus seperti itu. Kadang-kadang bisa juga kita sudah, misalnya kita ketemu orang, atau kita bahkan merawat keluarga kita yang sakit di rumah. Kita udah berisiko nih. Lalu bisa juga yang sudah mulai keluar gejala ringan, misalnya batuk, pilek. Saran saya, kita memeriksakan diri aja, baik ke fasilitas layanan kesehatan, bisa ke klinik, bisa ke rumah sakit, atau kita ke laboratorium dulu. Kita melakukan pemeriksaan antigen atau PCR, Pak. Nah, lalu yang penting untuk pemeriksaannya kapan gitu. Karena kalau kita periksa lalu negatif, itu bukan berarti terus aman, lancar, jaya gitu, bukan. Kalau dari penelitian yang selama ini dari CDC, disarankan kita periksa yang paling baik, kalau antigen itu 5 hari setelah terpapar, Pak. 5 hari setelah terpapar, oke. Ya, atau kalau kita udah bergejala, 1-5 hari nih. Kalau untuk yang PCR, Pak, sebetulnya sih PCR paling baik saat ini. Tapi kan nggak semua daerah itu akses PCR-nya mudah. Betul. Serta kadang-kadang orang bilang, aduh mahal atau lama. Nah, tapi itu masih dianggap gold standard ya, yang terbaik saat ini. Jadi biasanya orang udah cek antigen, nah kalau dia positif akan disaranin tetap cek PCR, Pak. Nah, kalau cek PCR ini 8 hari setelah terpapar, atau kalau bergejala 3-5 hari. Kenapa kok disaranin kok lama amat ya, gitu, seperti itu. Karena kalau kurang dari waktu itu dikhawatirkan hasilnya seolah-olah negatif. Negatif palsu lah, karena perlawanan tubuh, kadar antibodi dan jumlah kumannya itu belum cukup untuk dideteksi alat. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi, yang pertama itu. Jadi makanya banyak sekali orang-orang kecolongan ya, begitu dia merasa terpapar, dia cek negatif dan dia tidak menjaga protokol kesehatan atau dia mungkin agak sedikit abai ya, Dok ya. Sehingga justru malah orang-orang tersebut malah bisa terindikasi OTG, betul ya, Dok ya? Betul, Pak. Sekarang istilahnya diganti kontak erat. Kontak erat itu tadi. Iya. Ya, tapi prinsipnya samalah, dia nggak bergejala. Ya, Dok, ada satu hal lagi di dalam kondisi masyarakat saat ini, kan vaksin sudah mulai dibagikan nih oleh pemerintah. Nah, tetapi ada berbagai macam kendala nih. Salah satunya adalah kendalanya dari masyarakat ada ketakutan tidak kebagian vaksin. Lalu ada lagi sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Tapi juga ada masyarakat yang masih bingung atau galau. Saya lebih baik pakai vaksin yang merek A, merek B, merek C, atau yang bagaimana ya? Nah, bagaimana nih, Dok, menanggapi tentang polemik-polemik yang sekarang sedang terjadi di masyarakat, supaya masyarakat kita juga lebih tenang dan lebih lebih percaya diri lah bahwa vaksin itu memang betul-betul salah satu usaha dari pemerintah untuk menyehatkan rakyatnya. Gimana, Dok? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya, Pak, dan banyak ditanyakan pada saya juga nih. Sekarang vaksin itu kan aksesnya lebih mudah ya daripada zaman dulu. Ketika awal-awal ada, pemerintah juga beserta beberapa lembaga swasta mengadakan vaksin. Saya banyak follow kalau dalam hal ini kan karena posisi saya di Jawa Tengah, Pak. Saya coba follow di Dinas Kesehatan Semarang, DKK Semarang ya Instagramnya, selalu dibuka center-center baru dari pemerintah untuk vaksin. Nah, kemudian kita bisa daftar online juga. Bagi yang belum kebagian, jangan panik, tetap laksanakan protokol kesehatan, karena vaksin ini adalah langkah untuk mencegah, Pak. Jadi vaksin ini bukan obat juga, dia hanya mencegah, lalu juga ketika orang divaksin, mengurangi derajat keparahan penyakit. Jadi jangan terus euforia, udah vaksin saya aman, tetap bisa tertular, tetapi kita kalaupun kena lebih ringan, kita berusaha menekan angka kematian. Yang terakhir saya himbau tentang vaksin, antrilah yang tertib, tidak usah khawatir, dan nggak usah milih-milih. Pemerintah itu telah memeriksa lah dari penelitian-penelitian, lalu dari kasus di negara lain, mana yang aman. Nanti listeners ketika divaksin juga nggak akan langsung dibiarkan pulang begitu saja. Listeners akan diminta menunggu sekitar 30 menit. Apakah ada reaksi-reaksi dari vaksin tersebut?
atau kita sebut KIPI ya, kejadian pasca imunisasi. Sejauh ini yang saya alami sendiri dan juga rekan-rekan lain, jarang yang sampai berat, Pak. Ada kan merek tertentu yang orangnya jadi lapar, orangnya jadi ngantuk. Ada juga yang demam tapi demam ringan. Diatasi dengan paracetamol sudah cukup. Tetapi memang saya himbau kalau reaksi ini berkepanjangan, misalnya lebih dari sehari 2 hari, segeralah melapor ke tempat vaksinasinya atau ke layanan kesehatan yang lain. Tapi jangan takut, risiko ini minimal. Dan nggak usahlah kita pilih-pilih vaksin. Vaksin yang dibolehkan tersedia sudah dijamin keamanannya. Jadi jangan ragu untuk vaksin, kita bantu usaha pemerintah untuk melaksanakan pencegahan COVID atau menekan angka kematian COVID dengan mengikuti vaksin, Pak. Seperti itu. Baik, Dok, bolehkah kita mencoba menangani sendiri, Dok? Langkah apa saja untuk awal yang bisa kita lakukan? Apalagi sekarang kan informasi berseliweran itu di mana-mana ya, Dok ya. Untuk isolasi mandiri ada yang bilang pakai bawang putih, ada yang begini harus begitu. Nah, boleh nggak sih kita mencoba untuk menangani sendiri? Nah, lalu mana yang benar? Nah ini Pak, ini menarik sekali ya. Memang sekarang karena orang takut kadang-kadang ya untuk berobat. Takutnya ini bisa karena misalnya, aduh ntar kalau saya positif, nanti saya akan jadi bahan omongan untuk lingkungan saya. Betul. Terus kesebar di WA dan lain sebagainya ya. Karena itu saya salut lah dengan teman-teman yang menolong rekan-rekannya, tapi dia bisa jaga rahasia, dia bisa jaga identitas. Dan juga sebetulnya merupakan hak orang yang digunjingkan tersebut untuk melakukan pengaduan, Pak. Karena nanti efeknya kan orang malas berobat. Yang pertama itu. Yang kedua, dianggap fasilitas kesehatan itu udah penuh. Padahal kan sebetulnya pemerintah juga membuka beberapa line yang dapat dilihat di biasanya Instagram ya, Instagram atau website dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Ada 11 kontak Pak yang bisa dihubungi. Lalu juga beberapa klinik dan rumah sakit menyediakan layanan telemedicine. Jadi sebetulnya ketakutan itu bisa dieliminasi. Atau bahkan puskesmas Pak. Ini kan nggak disangka orang nih, oh puskesmas bisa ya. Dan puskesmas itu kan mudah ditemukan di sekitar kita. Ada juga puskesmas yang menyediakan telemedicine, Pak. Kenapa sih kok maksudnya kita nggak boleh nanganin sendiri? Sebatas mana? Biasanya pertanyaan yang masuk ke saya kan seperti itu. Betul. Apalagi kan sekarang kita beli swab onlinean, beli obat onlinean itu gampang sekali. Betul. Ngapain jauh-jauh pergi gitu. Nah kalau dari yang kasus yang kami temui dan juga sejawat yang di kota-kota lain, yang pertama kalau nge-swab sendiri, kalau di-swabin temen misalnya, kalau orangnya negatif sih syukur ya. Kalau temannya positif, yang nge-swab itu kan dia nggak pakai APD. Dia bukan kayak di layanan kesehatan, dia bisa ketularan, Pak. Lalu yang kedua, kan nggak terlatih, dia nggak tahu anatomi di dalam hidung dan tenggorokan. Kadang nyoloknya kurang dalam. Yang suka jadi keluhannya pasien kan kalau dicolok dalam amat gitu, serem sakit walaupun sakit ini ya saya pernah ngerasain sih di swab, sakitnya tuh nggak gimana-gimana kok, itu kadang kita dengar temen, aduh serem gini, kita udah ketakutan sendiri, tapi memang kita perlu dalam, karena kalau enggak nanti jumlah sampelnya nggak memadain untuk diperiksa. Jadi tetap saya sarankan untuk cek supaya nggak negatif palsu, tetap ke layanan kesehatan. Lalu tentang obat nih Pak, ini kan menarik sekali nih, sekarang banyak ya di grup-grup WA, di Instagram. Ini ada resep dari dokter ini, ada resep dari Wisma Atlet lah dan segala macam. Nah, disarankan tetap tidak digunakan sendiri, terutama untuk antibiotik, lalu kortikosteroid, serta obat-obat antivirus lain, Pak. Apalagi yang penelitiannya belum jelas, Pak. Kalau antibiotik, kalau kita gunakan dengan gegabah, dikhawatirkan timbul selain alergi juga ada kekebalan antibiotik. Ntar kita kalau benar-benar butuh, obat itu sudah nggak berfungsi lagi. Betul sekali. Lalu yang sering disalahgunakan kan steroid nih, itu juga sempat beken tuh. Nah, kalau kita berlebihan, risikonya juga nanti kita gampang kena penyakit lain. Misalnya kayak yang ngetren di India itu kan ada jamur hitam tuh, mukormikosis. Orang awam kan nggak nyangka sampai sedemikian ya. Lalu ada juga nih teman saya, kebetulan teman saya kan dia dokter penyakit dalam, jadi dia yang ngobatin emang kompetensi dia ya,
dia sendiri kena, dia minum Favipiravir nih. Ini kan juga sempat ya teman-teman nge-share, ini loh bisa beli online. Ternyata efeknya dia sakit kepala, Pak. Oh, Sakit kepala hebat, ya. Terus oke, aku nggak cocok, gantilah dia oseltamivir. Nah, ada efek mual. Tapi kan beliaunya dokter, silakan mengganti-ganti kan kira-kira akan bagaimana yang cocok juga bisa. Iya. Lalu saya sharing pengalaman saya sendiri, Pak. Saya Ya. juga survivor nih sebenarnya. Oh, iya. Pernah dirawat juga saya di rumah sakit. Oke. Saya dirawat, saat itu saya diberikan antibiotik yang standar. Iya. Tapi saya nggak bisa, Pak. Saya bentol-bentol langsung. Iya. Nah, kebetulan kan dokternya sigap. Dilaporkan oleh petugas medis, oke, ganti obatnya. Seperti itu. Lalu saran saya nih Pak, tadi kan dibilang rumah sakit penuh, IGD penuh nih. Betul. Nah, kalau sekiranya curiga lalu memeriksakan diri positif, isoman, tetaplah komunikasi dengan fasilitas layanan kesehatan. Jangan tunggu udah dia jadi sedang, berat, atau malah kritis Pak. Itu ntar kita jadi repot ya. Lebih kemungkinan tidak tertolongnya itu besar. Jadi kita cepetan lapor, walaupun kelihatannya kan responnya lama nih, tapi pasti akan ada yang merespon lah. Dan saran saya misalnya tetap khawatir, kontaklah beberapa fasilitas layanan kesehatan. Mana yang respon, tapi kita tetap butuh supervisi, Pak. Iya. Jadi kita ketika kena, bukan berarti terus ya udah deh kita pasrah. Kita menjaga supaya jangan jatuh ke kondisi yang makin berat, Pak. Seperti itu. Dan nanti kan sekiranya pun berat, ada nih kejadian orang-orang yang dia nggak mau berobat, dia takut dan aduh ngapain lah, toh saya masih ringan seperti ini. Ketika kondisinya memberat dengan kondisi yang rumah sakit yang tambah penuh ini, bingung lah, nggak ada tempat di IGD dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Serta yang lagi ngetren nih Pak, saya ada pesan terkhususnya untuk para listeners nih. Sekarang kan lagi beken ya, kita beli oksigen. Ya, betul. Saran saya jangan ditimbun deh, jangan beli panik ditimbun. Karena pemakaian oksigen itu juga butuh dosis, Pak. Oh, ada dosisnya itu, berarti nggak bisa sembarangan kasih. Betul, karena kalau kita berlebihan, kalau kita kurang kan nggak efek, Pak. Ya. Tapi kalau kita berlebihan, itu bisa nimbulin efek kejang-kejang, atau malah menimbulkan kerusakan di retina mata, Pak. Atau malah tambah sesek. Seperti itu. Jadi biar deh tenaga medis saja yang pakai, ketika mereka butuh kan jadi ada barang. Dan kita ketika pakai oksigen itu, kita lebih tenang. Kecuali kalau misalnya kita jelas-jelas sakit, kita butuh oksigen di rumah. Tentu kan akan ada instruksi, oh silahkan dipakai caranya seperti ini, dosis sekian. Seperti itu Pak, saran saya. Ya, serta hati-hati dengan hoax, cermati hoax, karena nasihat yang tidak datang dari orang yang capable dapat membahayakan. Betul sekali. Baik, kalau begitu dok, kan gini ya, kita ketahui sekarang. Tadi dokter sudah mengatakan bahwa ini kita tertinggi di ASEAN nih ya. Nah, apakah ini ya, menurut dokter ini adakah usaha pemerintah untuk mengatasinya? Kalau kita merasa jika pemerintah terkesan lambat, lalu kita sebagai masyarakat harus bagaimana nih dari seorang Dokter Nessa nih? Ya, menurut saya kan ya kita maklum lah rakyat Indonesia nih banyak banget ya 200 juta. Tadi aja ada layanan-layanan yang ini di Jakarta doang nih Pak. Jakarta aja kan banyak nih. Ya. Pemerintah itu menyediakan layanan yang dilayanin begitu banyak. Seharusnya kita bersinergi dan berkolaborasi Pak. Nah, ini ada juga pihak-pihak swasta, misalnya seperti rumah sakit, klinik swasta kan, dan penyedia aplikasi kesehatan mengadakan telemedicine atau pelayanan onsite. Ya. Kemudian juga mulai nih saya lihat juga di sosmed, di komunitas, mulai mencoba untuk menolong rekan-rekan yang sedang sakit, seperti yang misalnya diadakan KBC ya, di beberapa kota. Lalu kita sendiri juga jangan hanya bisa mengeluh pada pemerintah, tetapi coba kita pikirkan, usaha apa sih yang bisa kita buat sehingga sekitar kita ini lebih baik. Misalnya dengan join dengan komunitas itu bisa. Kita bisa bantu sediain makanan atau obat,
kita Ya. bantu donasi, bahkan kita juga bisa membantu secara kita di tempat, Pak. Misalnya ada teman butuh kontak atau info sesuatu, kita bantu cariin. Ya. Serta yang penting sekali, saya ulang sekali lagi, jangan menggunjingkan orang yang sedang sakit. Ya. Karena itu privasinya orang yang sedang sakit, serta tidak menakuti teman-teman kita supaya nggak mau berobat. Malu saya. Itu beberapa kali juga kalau ada orang kan nanya, gimana hasil PCR saya, positif nggak? Aduh, kok saya positif ya? Saya malu kalau harus berobat. Nah, disitulah edukasi itu berjalan. Dan juga ya kalau kita melapor lah ke Satgas COVID atau apa, mereka akan tahu caranya kok. Barangkali kalau kita tidak nyaman cerita ke teman-teman, nggak apa-apa, tapi kita hubungi Fasiankes lah, fasilitas penyedia layanan kesehatannya. Iya. Jadi tetap ada yang nungguin kita. Betul sekali. Ya, jadi intinya kita sebagai masyarakat pun harusnya berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah untuk kita bersama-sama menyelesaikan masalah kita bersama ini ya. Karena sesuai dengan slogan kita dalam acara ini, bersama kita pasti bisa gitu ya. Nah, lalu terima kasih nih dokter ya. Buat setiap penjelasannya yang begitu detail, saya pun belajar banyak dan lebih mengerti sekarang ya. Nah, di bagian akhir ini dokter mungkin boleh sampaikan kepada para listener dan juga kepada Riser, adakah pesan dari dokter untuk terutama dengan kondisi COVID yang hari-hari ini kita sedang meningkat cukup tajam nih. Bagaimana dokter? Silahkan. Nah, kalau dari saya sebetulnya kita nggak perlu panik. Lalu juga kita mencoba menaati protokol kesehatan ya, kita terapkan pola hidup bersih dan sehat. Seperti tadi ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Lalu ada permukaan yang kita pakai ya, kita lap lah. Memang ya butuh effort ya untuk kita menerapkan new normal. Tapi kan pandemi ini nggak selamanya lah. Kita bertahan dulu, kita bantu jaga lingkungan kita, waspada dengan hoax, kita juga jangan ngomongin teman kita yang sakit, jaga diri, serta kemudian kita selalu update informasi di tempat yang benar, Pak. Yang saya sarankan terutama untuk sosial media dari Kemenkes Republik Indonesia, kemudian juga dari Dinas Kesehatan setempat, biasanya kan ada Instagram dan lain sebagainya. Yeah. Lalu saya sendiri juga bersedia untuk membantu, karena kan info yang segini banyak ini kadang-kadang tidak tersampaikan dengan baik atau masih ada yang bingung. Saya juga membuka untuk teman-teman atau listeners yang ingin menanyakan kepada saya, bisa DM pada akun Instagram saya, Sehat Smart. Sehat Smart ya, oke. Betul Pak. Akan saya jawab semampu saya jika ada hal yang kurang jelas. Serta untuk materi hari ini, nanti akan saya sediakan semacam handout lah. Nanti mungkin akan penuh info yang saya coba buat dengan info yang mudah dicerna lah. Mungkin banyak gambar dengan penjelasan, karena kan kalau panjang dan terlalu detail kan bingung. Betul. Nah nanti listeners bisa misalnya simpan di ponselnya, ketika bingung atau lupa bisa lihat. Bisa juga infonya diberikan kepada rekan-rekan. Nanti saya akan sertakan tips-tips untuk lebih nyaman melakukan protokol kesehatan, serta kontak-kontak yang sekiranya dapat dihubungi untuk informasi, Pak. Ya, baik. Kalau begitu, wow, luar biasa ya. Kita dapat paket komplit kali ini ya dari seorang Dr. Nessa ya. Udah dapat informasi yang jelas, udah gitu dapat pelayanan yang baik, dan juga kita bisa punya tempat di mana untuk kita bertanya, mendapatkan informasi yang benar gitu ya, karena dari pakarnya sendiri ya, seorang dokter. Baik, terima kasih Dr. Nessa buat kehadirannya. Sama-sama Pak. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan ya Dok. Iya, salam sehat untuk kita semua, Pak Tony dan juga listeners dimanapun berada. Baik, setelah kita mendengarkan bagaimana sharing dari Dr. Nessa, dan saat ini bersama-sama dengan kita sudah hadir seorang yang sungguh luar biasa juga. Beliau adalah Ibu Ruwaniwati Cio. Betul ya Bu ya? Halo Bu. Ya, halo Pak. Terima kasih ya sebutnya sudah betul namanya. Betul ya namanya ya. Ruwaniwati Cio. Wow. Yang luar biasa dari sosok ibu satu ini adalah
Ibu Ruwani adalah sebagai Ketua Satgas COVID KBC Surabaya. Nah, Yes. mungkin di bagian awal ini Bu, boleh cerita sedikit bagaimana perkembangan virus COVID-19 di Surabaya, Bu? Ya, belakangan ya, mungkin sekitar 2 minggu terakhir ini lagi tinggi-tingginya juga. Jadi awal-awal kita lihat penderita barunya itu sekitar 2.000 kalau nggak salah. Waktu itu Jakarta udah 8.000 apa 7.000 begitu ya. Ya. Lalu teman-teman sudah mulai bilang mereka harus isoman lah, ada di rumah sakit. Tapi dataan dari pemerintah bahwa pendataannya itu tidak bisa didata dengan baik karena mereka waktu isoman tuh nggak lapor gitu. Nggak lapor ke puskesmas, nggak lapor RT RW, jadi mereka tesnya juga di laboratorium yang tidak afiliasi dengan pemerintah sehingga data mereka tidak tercatat. Kemudian setelah beberapa waktu mulai disosialisasikan kalau misalnya memang positif nggak apa-apa, bisa datang ke puskesmas atau bisa lapor ke RT RW setempat sehingga RT RW kemudian memasukkan datanya itu ke pemerintah, begitu kira-kira. Dan memang belakangan akhirnya ada terakhir berapa ya, sekitar 7.000 kalau nggak salah angkanya di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur. Tapi karena banyak rumah sakit yang di Surabaya itu yang cukup baik untuk bisa menampung pasien-pasien dari luar kota, sehingga area-area lain di sekitar Surabaya itu akhirnya masuk rumah sakitnya yang di Surabaya, sehingga Surabaya jadinya banyak sekali pasiennya begitu akhirnya. Baiklah, kalau begitu lalu apa yang dilakukan oleh Satgas COVID untuk KBC Surabaya nih? Bagaimana membantu pemerintah dalam aspek untuk menangani banyaknya atau terpaparnya warga di Surabaya? Bagaimana, apa yang dilakukan? Jadi awalnya itu kita sebetulnya terinspirasi sama flyernya teman-teman di Jogja ya. Di Jogja kan mereka ada kayak program juga yang ada dokter. Kami itu dokternya terbatas gitu. Jadi kita kenalnya cuma dokter Ina sama dokter Adi ya, suami istri, yang beberapa kali bantuin kita untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman yang lagi COVID. Lalu akhirnya muncul ide, terus kita bisa ngapain ya? Karena resources kita juga terbatas begitu ya. Akhirnya kita pikir, oke, yang 2 hal yang kita bisa lakukan, yaitu pertama pendampingan buat teman-teman KBC yang sedang sakit atau mereka yang lagi isoman. Kedua adalah kurasi data. Karena begini, informasi yang dikurasi. Karena banyak sekali informasi yang ada di grup-grup kita itu ternyata tidak update atau bisa jadi hoax gitu ya. Karena katakanlah misalnya kita lagi butuh oksigen nih, ada informasi tentang oksigen, ada deponya yang kita tahu, ada nomor teleponnya, tapi setelah dikurasi ternyata sudah nggak ada persediaan lagi. Atau kalau misalnya dikurasi ternyata mereka udah nggak sediakan lagi begitu. Jadi banyak informasi seperti itu yang kita tangkap, kemudian kita coba kurasi, yang sudah dikurasi ini baru dimasukkan ke grup sehingga tim relawan bisa membantu atau pendampingan kepada teman-teman kita yang lagi sakit dengan informasi yang benar gitu. Kadang-kadang kan kita dapat informasi itu banyak banget informasinya, tapi kita nggak tahu mana yang memang benar atau bisa dihubungi dan jelas gitu, mana yang enggak begitu. Itu yang sekarang kita sedang kerjakan selain pendampingan. Jadi akhirnya kita bentuk tim relawan. Jadi teman-teman kita share di grup area. Kalau di Surabaya kita punya grup area Biskom ya. Nah itu kita punya 9 area plus 1 Sidoarjo. Lalu kita share di situ, teman-teman yang ingin jadi relawan boleh. Terus kita adakan 1 kali pelatihan untuk relawan begitu. Ada kesulitan nggak ketika untuk mau mencari relawan gitu? Karena kan banyak orang-orang juga yang mungkin ya sedikit merasa parno ya, atau paranoid gitu, takut tertular atau bagaimana? Bagaimana Bu Ruwani? Dari depan kita sebutkan, menjadi relawan tidak harus pergi ke lapangan. Menjadi relawan itu bisa dilakukan dari rumah gitu. Karena kalau kurasi data atau pendampingan yang isoman itu kan bisa dilakukan secara online, baik melalui WA atau telepon. Kita nggak harus datang ke rumah pasien, malah bahaya ya kalau datang ke rumah pasien. Jadi kalau memang kondisinya sudah lumayan berat, kita coba referkan ke dokter atau misalnya kalau memang perlu di-referkan ke rumah sakit yang kita memang ada kenalan begitu. Oke, lalu untuk ada tantangan nggak dari misalnya di Surabaya saat ini? Maksudnya tantangannya seperti ini. Ada beberapa orang mungkin anggota KBC yang mungkin merasa malu atau takut kalau untuk melapor
karena dikiranya ini, waduh ini penyakit ini kalau boleh jangan banyak orang tahu deh gitu. Ada nggak kayak gitu-gitu? Kita masih belum temukan ya yang seperti itu. Jadi pada waktu, tapi mereka memang japri. Jadi kita bikin semacam hotline. Hotline-nya itu ke sekretariat. Sehingga mereka bisa japri ke sekretariat tanpa harus ngomong di grup kalau saya positif gitu ya. Jadi mereka bisa japri, nanti setelah itu traffic informasi atau traffic pendampingan ini akan dikelola oleh sekretariat di Surabaya. Kemudian sekretariat akan memberitahukan kepada relawan yang bersangkutan. Jadi relawan tuh kita ada dua kesediaannya. Mereka bersedia pendampingan atau bersedia untuk kurasi data. Kalau mereka mau dua-duanya juga boleh, karena kan nggak semua orang bersedia untuk mendampingi orang yang lagi sakit, karena pendampingan itu kan apa ya istilahnya, kita butuh orang yang sabar, terus nggak panik gitu ya, bisa ngasih tahu ini kayak gini yang perlu dilakukan kayak gini. Kalau yang relawannya panik kan bisa bisa panik juga yang sakit. Ya, lalu kan mengingat begini ya, sekarang ini kan banyak juga orang yang masih membutuhkan donor plasma ya. Ya. Nah, lalu bagaimana untuk KBC Surabaya juga, apakah para penyintas COVID ini apakah dikelola, apakah dibuat sebuah grup WA gitu untuk supaya bisa mendonorkan plasmanya, sudah sampai ke tahap situ belum? Belum, kita belum sampai tahap situ karena masih terbatas relawannya juga. Jadi mungkin akan ke situ. Sementara kalau misalnya kita ada yang butuh donor, saya coba aliansikan sama gereja yang lain yang memang mereka punya begitu. Oh, oke. Jadi ada kerjasama juga dengan gereja, pihak-pihak lain ya. Ya, lalu selanjutnya Bu Ruwani, mengenai tadi kan dikatakan sedang kekurangan relawan ya, dan sedang membangun tim juga lebih banyak lagi untuk bisa melayani lebih baik lagi. Nah, mungkin ada nggak anjuran dari Bu Ruwani di dalam kesempatan kali ini untuk supaya semakin banyak orang-orang yang tergerak hatinya untuk menjadi relawan tidak harus keluar rumah, jadi Anda bisa lakukan di atau telepon. Silakan kalau teman-teman ada yang tergerak untuk menjadi relawan di Surabaya khususnya ya, daerah Jawa Timur, bisa kontak ke hotline-nya KBC Surabaya atau Jawa Timur dan Bali. Ya. Dan nanti langsung bisa mendaftarkan sesuai dengan panggilannya ya. Apakah mau menjadi relawan yang istilahnya apa tadi Bu? Relawan pendampingan atau kurasi data. Wow, thank you banget Bu Ruwani. Ya, wow luar biasa. Nah, mungkin di bagian akhir ini apa yang menjadi pesan Ibu Ruwani buat teman-teman khususnya pasti para podcast listener maupun sahabat-sahabat Riser sekalian di sini yang mungkin berada domisili Surabaya dan sekitarnya ya. Apa pesan-pesan dari Bu Ruwani untuk para pendengar nih? Nggak usah takut kalau memang kena positif, bisa. Jadi saya kemarin ada seminar dari satu dokter di Gereja Reform Indonesia, kalau teman-teman mungkin tahu juga, yang bilang angkanya bahwa ternyata yang sedang ringan sedang itu sekitar 85%. Jadi banyak banget gitu yang ringan sedang. Sedangkan yang kritis sama berat tuh kayaknya nggak sampai 15% malah. Jadi nanti mereka pilah-pilah lagi gitu angkanya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang misalnya positif jangan takut, silakan kontak ke hotline di Surabaya juga ada, di beberapa kota yang lain di KBC juga ada. Kita akan usahakan untuk bantu teman-teman pendampingan maupun apa yang dibutuhkan. Karena begini, yang saya temukan adalah bahwa begitu positif tuh langsung bingung gitu. Padahal kalau kita mau menolong mereka teman-teman kita, biasanya saya tanyakan pertanyaan yang tepat gitu ya. Pertanyaan yang tepat tuh seperti apa? Sakitnya sejak kapan gitu ya, detail, sehingga kita bisa tolong mereka juga dengan lebih baik, karena obat juga sesuai sama kebutuhan. Nggak semua bisa ditembak sama semua obat, dibombardir sama obat itu kan parah juga ya. Jadi memang tidak semuanya seperti itu. Jadi jangan khawatir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita akan saling bantu sampai teman-teman yang isoman bisa sembuh. Itu aja. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bagi teman-teman yang terindikasi positif COVID, nggak usah khawatir, dan kalau bisa kerjasama juga ya Bu Ruwani ya, bisa bekerja sama dengan memberikan informasi yang tepat. Karena informasi yang tepat akan membantu para pihak Satgas dan para teman-teman yang mau membantu
untuk dapat menolong dengan tepat juga ya. Betul. Begitu ya kurang lebih ya. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Terima Bu kasih. Ruwaniwati Cio buat kesempatannya berbagi di Rise Podcast KBC. Baik, sungguh luar biasa. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Ibu Ruwaniwati, saat ini para riser dan juga podcast listener, dimanapun Anda berada, kita kedatangan juga seorang tamu luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ketua DPD KBC Jakarta dan Jawa Barat. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Agustinus Istar. Shalom Pak. Yes, salam Bro Tony. Pada kesempatan kali ini kita mau bincang-bincang nih Pak Istar mengenai bagaimana untuk DPD Jakarta dan Jawa Barat ya, DKI dan Jabar nih. Mau punya program apa di dalam untuk kita memberikan suatu kontribusi bagi bangsa dan negara kita terutama dalam penanggulangan COVID-19 ini. Boleh disampaikan program yang dijalankan? Oke, kami menjalankan program yang namanya SOS Pandemic Center, dan ini program ini berawal dari trigger dari sahabat saya yang ada di Semarang, Bro Peter, tiba-tiba telepon, "Bro, ada gas oksigen nggak?" Karena ada dari tim KBC Jakarta yang sedang kena. Wih, KBC Jakarta kena, minta tabung oksigen dari Jawa Tengah akan dikirim. Waduh. Kaget kan, langsung kaget, wah ini sampai kondisi begini ya. Sampai kondisi begini, akhirnya coba-coba cari, oh akhirnya ketemu juga yang oksigen di Jakarta, dan akhirnya kita langsung hari itu juga kita bentuk tanggal 7 Juli kemarin, berangkat dari seperti itu, suasana seperti itu, ternyata kita harus melakukan gerakan yang cepat, karena ini satu anggota, kemungkinan akan banyak anggota, dan bagaimana nextnya, maka kita bentuk SOS ini, Bro. Nah, lalu bagaimana nih ketika membentuk SOS ini kan ibaratnya darurat nih dibuat nih. Bagaimana, apakah kesulitan bagi Pak Istar untuk mencari relawan untuk membantu? Ya, oke. Kita awalnya langsung kita hubungin ketua DPC masing-masing, DPC dari Bandung dan DPC dari Jakarta, dan kita tentukan, oh kita mau buat konsep seperti ini, dan ternyata memang benar, mereka juga sudah mempersiapkan, dan mereka juga kebetulan punya mimpi dream yang sama untuk seperti ini, melakukan seperti ini. Akhirnya klub kita langsung susun rencana, kira-kira bagaimana ya konsepnya untuk di kita, karena kalau Jakarta itu kan lebih apa ya Bro ya, banyak juga fasilitas-fasilitas seperti ini. Betul. Banyak kelompok juga melakukan seperti ini. Kita mau harus bisa jangkau orang-orang yang anggota atau alumni KBC yang memang perlu di bagian mana gitu. Akhirnya kita putuskan yang pertama itu kita langsung cari dokter. Karena kalau kita cari obat dulu, belum tentu, kita nggak berani kita kasih advice obat ini, belum tentu orangnya juga tipikalnya pasiennya seperti ini, atau orang yang sakit seperti ini. Kita takut salah kasih resep, Bro. Jadi kita langsung cari aja dokter. Dan akhirnya kita ketemu, ada yang bantu kita, itu 2 orang dokter, salah satunya dokter Lili Indrawati, MKes, dan Dr. Tommy Alakib. Jadi untuk kalau orang yang sakit, kontak satgasnya, dia bisa langsung kontak juga ke dokternya, dan dokternya bisa pandu obatnya apa, baru kalau kesulitan obatnya kita yang carikan. Oke. Kita yang carikan, jadi kita bantu kalau sudah ada resepnya. Jadi ada resepnya. Terus akhirnya dari situ mulai beranjak ke kebutuhan lainnya. Ternyata oksigen memang benar ya. Pada waktu itu memang oksigen itu sulit banget carinya, dan akhirnya kita dapat tempat, dapat oksigennya, dan kita bisa stok oksigen itu untuk kebutuhan di KBC Jakarta maupun dari Bandung. Oke, baik. Nah, ceritanya ya. Nah, bagaimana ini kan boleh dibilang tergolong baru ya, dan SOS ini kan baru dibentuk sama Pak Istar bersama dengan timnya kan, belum terlalu lama juga. Dan responnya bagaimana dari anggota-anggota KBC khususnya yang Jabar dan DKI ya? Iya, saya bersyukur ya, dan kita bersyukur bisa menjawab kebutuhan mereka, terutama di bagian ini, karena lebih tepatnya momennya, ya pas momentumnya. Kebetulan pas momentumnya dari trigger oksigen, memang banyak yang butuh oksigen. Begitu kita blast, ada beberapa pengalaman yang kita dapat, itu terutama oksigen sampai jam 10 malam, ada yang memang kesulitan sampai cari oksigen, sampai mereka telepon, akhirnya itu kan oksigen disimpan, kita datang aja jam 10 malam buka gudang dan sebagainya. Mereka datang, keluarganya datang, ambil oksigen, dan ternyata itu orang itu dengan oksigen itu adalah pertolongan
yang istilahnya bagi mereka terima kasih itu kesaksian bahwa itu penyambung nyawa mereka gitu. Wow, luar biasa ya. Karena mereka udah keliling cari rumah sakit nggak bisa, dia udah di mobil, terus cari oksigen nggak bisa juga. Akhirnya dari postingan Instagram mereka langsung kontak gitu. Kontak ya udah langsung mereka langsung datang ke workshop, langsung ambil oksigennya, langsung dipakai dan itu penyambung. 2 hari berikutnya baru mereka dapat rumah sakit dan mereka, aduh itu sungguh bersyukur. Dan ternyata itu satu ada yang 2 anggota Biskom juga, yang ketiga keluarga dan sebagainya itu lebih ke oksigen mereka perlu ternyata orang tuanya juga dan ada banyak dinamika di sana ketika kesulitan di bagian oksigen, bro. Iya. Tapi saat ini bagaimana nih kondisi oksigen di DPD Jabar dan DKI bagaimana? Orang yang akhirnya supply stoknya untuk dipercayakan kepada kita. Oh ya, bagus. Oke. Nah, Pak Istar, ada hal yang menarik nggak nih di dalam hal menangani SOS COVID ini? Saya dengar-dengar sampai ada satgas atau relawan yang malah jadi positif nih ya gara-gara ini. Gimana ceritanya nih? Ya benar, Pak Tony. Ini kita punya leader yang luar biasa yaitu Bu Yuli, satgas yang di Jakarta dan Pak Steve yang ada di satgas Bandung. Mereka adalah PSI Satgas COVID, SOS DPD Jakarta, Jawa Barat. Dan pada waktu mereka mencari proses dan melakukan banyak hal, konsultasi dan sebagainya di situ, ternyata mereka sendiri positif. Waduh. Pak Steve dengan keluarganya dan Bu Yuli juga dengan orang tuanya. Ini sungguh apa ya, kita bisa melihat bahwa mereka benar-benar dari hati dan ketika juga jadikan sebuah tempat untuk ini ya, wadah untuk kita bisa konsultasi ke mereka juga, kita jadikan mereka pasien kita. Nah, jadi pasien dulu. Ternyata mereka justru malah lebih semangat, bro. Oh ya. Luar biasanya di situ ya. Mereka jauh lebih semangat melihat bahwa gue sakit, yes, tapi gue ngeliat tujuan ke depan. Kalau gue sekarang diizinkan sakit, berarti gue akan bisa jadi mentor yang terbaik nanti setelah saya sembuh, gitu. Ada optimisme di sana ya, justru ya. Ya, justru itu malah membangun optimisme mereka untuk tetap. Maka sekarang walaupun mereka sakit, mereka tetap cari. Ya. Kemarin saya sampai terharu, maksudnya dalam posisi mereka lagi sakit, mereka cari obat Avigan itu sampai sulit banget. Dia cari ke dokter direkomendasikan di KBC Purwokerto rekomendasikan ke Semarang direkomendasikan sampai ke daerah Sumatera baru dapat Avigannya. Yeah. Nah, ini mereka tetap walaupun mereka sakit, tapi mereka tetap lakuin itu gitu. Jadi begitu sulitnya tetap mereka kerjakan. Wow, menarik. Lalu bagaimana? Apakah Pak Istar mengalami ada kendala atau tantangan tertentu di dalam program SOS COVID ini? Boleh nggak ceritakan tantangannya atau kendalanya? Dan mungkin bisa langsung sekalian disampaikan apa yang diharapkan oleh Pak Istar mengenai program ini bagi para riser dan para podcast listener. Oke, yang saya harapkan adalah kita sama-sama bahu-membahu ya sebenarnya yang kita harapkan. Sama-sama membahu karena ini adalah penyakit yang global atau pandemi yang global buat kita semuanya. Kita KBC sebenarnya mau hadir sebagai tempat untuk bersama-sama kita bergandengan tangan bahwa kita itu hadir ke dalam para penderita COVID-19, terutama untuk alumni KBC, yaitu kita hadir untuk biar orang tidak merasakan untuk sulit berharap, tapi ayo kita bareng-bareng bisa berharap bersama-sama, terus bisa sembuh bareng-bareng, dan bisa mendapatkan fasilitas yang mudah, terutama untuk memperoleh sesuatu. Jadi saya ingin membangun semua ini bareng-bareng semua jadi relawan, semua jadi istilahnya dalam arti apa ya? Dalam arti gini, semua do something melalui referensi, melalui info, melalui istilahnya dana juga, melalui doa, itu sudah sangat penting banget buat kita semua untuk membangun kegerakan ini. Jadi kita ayo ambil bagian bidang kita masing-masing. Meskipun kita baru referensi, baru ini, tapi tetap kita bisa ambil bagian di pandemi ini. Ya, wow, luar biasa. Suatu pesan yang sungguh-sungguh, menurut saya perlu kita sikapi karena memang pandemi ini adalah masalah kita bersama ya, Pak Istar ya. Dan kita bersama, kita pasti bisa. Itu dia moto kita ya. Baik, Pak Istar, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat inspirasinya, dan semoga teman-teman semua para riser dan juga podcast listener dimanapun Anda berada boleh terinspirasi dan juga boleh mengambil bagian. Walaupun sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin buat langkah yang sangat besar dan dibutuhkan ya. Dan luar biasa Pak Istar,
teruskan, selamat terus menjadi berkat buat banyak orang, dan kita turut mendoakan semoga tim Pak Istar khususnya di DPD Jawa Barat dan DKI boleh melayani lebih baik lagi. Amin. Ya, Amin. baik. Terima kasih Pak Istar, sampai jumpa di lain Yes. kesempatan. Thank you. Wow, luar biasa para KBC Podcast Listener dan juga para Riser dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita bincang-bincang dari Jakarta bersama dengan Pak Agustinus Istar, pada kesempatan kali ini saya pun kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Beliau adalah Sekretaris DPC KBC Semarang. Halo, apa kabar Bro Peter Dipo? Baik sekali, Bro Tony Chan. Wow, luar biasa nih. Ya. Ya, lama tidak berjumpa, dan Bro Peter boleh cerita nggak? Boleh cerita mengenai kondisi COVID di Semarang saat ini bagaimana nih Bro? Ya, kalau kita tahu sama-sama waktu itu Kudus itu salah satu yang pertama kali ya cukup banyak yang terkena COVID waktu itu kalau yang di Jawa Tengah, dan tentu Kudus sangat dekat dengan Semarang, dan setelah Kudus agak menurun memang Semarang itu cukup meningkat ya. Tapi kita bersyukur kalau per hari ini kalau saya lihat sudah tidak naik lagi, tetapi mungkin stabil dan mulai ada sedikit-sedikit penurunan ya. Dari kalau salah dari 2.200-an sekian itu sempat turun ke 2.000 ya 100 sekian lah. Belum banyak tapi udah nggak naik lagi gitu. Udah mulai turun kalau dari data dari pemerintah yang kita lihat. Lalu, nah sekarang nih boleh cerita sedikit nggak bagaimana kontribusi ya khususnya untuk DPC Semarang terkait untuk program untuk membantu pemerintah di dalam penanganan COVID ini? Ya, kita ingat sekali pada waktu kita terakhir ada acara Rakernas ya, kebetulan di waktu itu di Bandungan ya, Pak Paulus mengingatkan kita bahwa kita mesti ngelepas jubah kita tuh ya, kalau kita mau terbang di berikutnya ya bukan kebesaran kita yang harus kita pegang ya, kita harus siap lepas dan kita berjejaring. Jadi kita sudah melakukan kegiatan ini mulai tahun lalu, jadi awal-awal pandemi. Kita ada garis besarnya kita saat ini ada tiga kegerakan ya yang kita lakukan untuk COVID ini. Satu yang arah kegerakannya ke arah sosial itu membantu secara ekonomi ya, juga membantu APD, peralatan kesehatan, juga membantu hamba-hamba Tuhan yang di gereja-gereja kecil ya, utamanya yang kita lihat mereka terdampak. Itu kita bergerak bersama melalui GIC. GIC itu Grow in Care. Kita bekerjasama dengan beberapa pergerakan-pergerakan ya Menscam, Mendapijak, MOU, Hagai, ya LPMI, ya dan beberapa yang lain juga ya. Kita bergerak di sana. Kita punya tagline bahwa kami memberi itu bukan karena kami baik-baik saja. Kami berbagi, kami memberi itu karena supaya kamu baik-baik saja. Ya, kita sama-sama kita sadar kita punya kena dampak dari COVID ini, tetapi kita masih bisa lakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya tim yang khusus menangani teman-teman yang di KBC, yang kita tahu kena, terutama tim-tim kerja kita mendampingi mereka setiap saat. Tim ini terdiri dari mereka-mereka yang sudah pernah kena COVID ya, supaya pendampingannya juga bisa lebih tepat ya. Karena kalau COVID itu yang diserang itu kan bukan cuma fisik ya, tapi psikisnya juga terserang. Ya, orang kena COVID itu ada rasa bersalah, ya, ada rasa takut. Ya. Dan itu yang kalau kita tidak memberikan informasi yang berhati-hati justru memperburuk keadaan. Ya, jadi yang mendampingi kita orang-orang yang memang sudah pernah kena COVID itu dari tim pengembangan organisasi kita yang menangani dari DPC Semarang. Terus yang ketiga kita baru saja yang COVID yang kali ini kita yang namanya call center. Ya, call center ini kita berjejaring dengan GIC, berjejaring dengan gereja Kahal, berjejaring dengan juga tim-tim di KBC ya, kayak tim Diskom, tim Peduli Bisnis. Itu kita buat yang namanya call center peduli kasih. Ya, kita berharap bisa bekerjasama dengan gereja-gereja yang lain sehingga kita bisa melayani dengan lebih luas lagi dan kita bisa berjejaring di dalam melayani tidak sendiri-sendiri sehingga bisa saling mengisi. Layanan yang kita ada itu yang pertama dari call center ini dilayani kita ada satu mengenai bantuan siaga oksigen ya, jadi kalau ada yang memerlukan siaga oksigen kita ada refill, jadi kita datangin kemudian kita refill, tabung isi ganti dengan tabung kosong, karena kita lihat banyak juga yang memanfaatkan kesempitan ini menjadi kesempatan, katanya mau ngisiin tabungnya kemudian dibawa lari gitu ya, jadi kita menjaga itu tidak terjadi, kita jadi tabung isi
ditukar dengan tabung kosong. Itu tabung kosong kita bawa, tabung isinya kita tinggal gitu ya. Terus kemudian yang kedua kita ada layanan kayak catering gitu, makanan yang rutin itu kita juga bisa berikan. Terus kemudian kita juga bekerja sama di call center ini dengan pihak yang memberikan sembako dengan PSC. Terus kemudian kita juga memastikan untuk yang call center ini kan khusus untuk yang isoman ya. Jadi kita juga bekerjasama dengan tim PSC untuk melakukan rapid test supaya memastikan memang sumbernya betul mereka yang positif dan gereja Kahal saat ini kita dibantu untuk obat-obatan ya yang dibutuhkan. Jadi kita informasikan dari call center kebutuhannya dipastikan kemudian positif. Ketika sudah positif baru kemudian kita tindak lanjuti dengan tindakan selanjutnya apa yang dibutuhkan. Kira-kira gitu Bro Tanichan. Wow, luar biasa ya. Ternyata pelayanannya cukup lengkap dan ini ya, apa yang dibutuhkan oleh para pasien ini ada semua ya. Nah, pertanyaan saya adalah gini, ada kesulitan nggak untuk mendapatkan sumber dayanya? Misalnya kesulitan cari obat, oksigen, atau pendonor plasma, kayak gitu-gitu ada kesulitan nggak? Kalau saat ini kayak kesulitan dalam artian kesulitan mencari tabung oksigen, saat ini pasti kesulitan ya. Kalau kita tabung oksigen itu kan barang langka sekarang ya. Tapi kebetulan Tuhan sudah tolong kita sudah persiapan lebih awal, jadi kita ada sedikit stok yang kita putar dengan sistem refill itu. Sejauh ini setiap kali ada kebutuhan kami masih bisa membantu teman-teman kita gitu ya. Jadi so far Tuhan masih kasih kemampuan kita untuk mensuplai. Sedangkan tim yang terlibat cukup banyak ya, karena kita juga ada pergerakan-pergerakan lain juga yang masuk juga. Tetapi tim dari kita cukup banyak yang memang bergerak ya. Dan kita sederhana saja kita pakai prinsip bahwa ya kita melakukan bagian kita aja, 5 roti 2 ikan lah gitu ya. Jadi sudah kita lakuin yang kita bisa, Tuhan berlengkapi yang kita nggak bisa gitu ya. Dan selama kita bisa kita jalan aja udah gitu. Dan itu dari tahun lalu kita lakukan, tahun lalu aja itu kita bisa menyalurkan kira-kira bantuan yang tadinya di luar pemikiran kita ya. Tadinya kan waktu saya ingat sekali saya share di tahun lalu itu kita ngumpulin butuh APD, mau bagi sembako, mau bagi apa tuh, kalau udah salah 250 jutaan gitu palingnya. Itu akhirnya bulan lalu itu, di tahun yang lalu itu kita bisa menyalurkan sekitar hampir 400-500 juta. Ya. Wow. Itu dari donasi, karena langsung kita salurkan semuanya gitu. Ada yang ke hamba Tuhan, ada yang ke masyarakat umum gitu ya, ada yang ke intern. Jadi bukan sasarannya bukan intern kayak BC aja. Iya, wow. Ya, tapi kita intinya melangkah aja sih bro. Tinggal seberapa Tuhan percayakan ya kita kerjakan gitu aja, simpel aja kita mikirnya. Yeah. Ketika kita punya suatu kehendak baik selalu ada jalan ya. Itu yang kita bisa lihat ya. Bagaimana saya selalu bilang ya ini yang kita lakukan ini di tengah kondisi yang sulit rasanya nggak mungkin gitu. Tapi kalau mungkin ya kita lihat bahwa itu pekerjaan Tuhan. Makanya kita menyadari itu pekerjaan Tuhan ya sudah kita kita jalanin aja dan bersyukur di tahun kedua ini pun kita masih bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat, untuk relawan-relawan, kita dibantu APD, kita bisa membantu APD, ya terus untuk internal sendiri yang kena positif yang isoman kita bisa membantu makanan, membantu oksigen, membantu obat-obatan. Kalau dari awal kita mikirnya terlalu jelimet ya nggak jadi jalan, nanti malah susah ya, banyak pikiran-pikiran gitu. Betul. Dan sekarang kita berjejaring intinya bro dengan gereja-gereja, kita rindu gereja-gereja punya cara sendiri, tapi kita bisa berjejaring sehingga kita bisa melayani jemaat dengan lebih baik. Gitu. Ya, lalu saat ini tantangan terbesar untuk DPC Semarang apa nih? Tantangan terbesar yang sedang dihadapi, khususnya untuk penanganan COVID ini? Ya, kalau yang tentang isoman ini, kalau yang call center yang tantangannya terbesar, tentu bagaimana kita bisa cepat dalam menangani, tetapi tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak lain yang memang mungkin punya tendensi yang tidak baik kan tentu bisa ada juga orang-orang yang ingin memanfaatkan gitu ya. Nah, itu yang paling kita saat ini sedang terus tingkatkan supaya kecepatan tidak berkurang, tetapi kepastian akurasi itu juga menjadi suatu hal yang penting untuk kita tingkatkan. Jadi kita sangat berhati-hati sekali dalam menyalurkan ya. Jadi kalau positif harus pakai surat resmi ya, atau kalau antigen sendiri kita akan kirim tim untuk swab ya. Jadi kita pastikan mereka benar-benar positif. Kami kirim untuk melakukan swab dari nakes ya. Jadi kami biasanya kirim mereka untuk melakukan tes dan kemudian mengambil data dari kondisi kesehatan mereka. Dari nakes ini akan datang ke tempat pasien karena kalau pergi takutnya menularin yang lain ya. Jadi akan datang biasanya diambil itu kondisi fisiknya. Terus kemudian informasi kondisi fisiknya, misalnya ada batuk, ada demam, dan lain sebagainya. Kemudian saturasi,
kemudian tensi, kemudian temperatur. Ya, itu akan diambil, kemudian akan dikirimkan ke tim obat-obatan ya, tim dokter untuk kemudian jadi ditindaklanjuti. Jadi nanti teknisnya melalui call center semuanya. Jadi setelah pasien tahu, dapat datanya, kemudian pasien akan menghubungi call center kembali. Call center akan menghubungkan ke pihak dokter atau obat-obatan. Dengan cara ini kita sebetulnya memfasilitasinya itu call center sebenarnya. Ya, supaya apa? Supaya semua orang bisa bergabung. Mau gereja, mau lembaga yang bisa membantu, mereka bisa bergabung dengan cara masing-masing. Yang penting sekarang kita punya satu nomor yang bisa dipakai semua gitu. Jadi satu call center ini dilayani oleh 9 orang ya. Jadi satu nomor itu ada 9 orang yang standby menangani. Harapannya bisa cepat tertanganinya. Itu Pak kira-kira. Wow, luar biasa Bro Peter. Jadi ini luar biasa loh. DPC Semarang itu sudah sangat sesuai dengan protokol, sudah sangat sesuai dengan anjuran pemerintah di dalam penanganan pasien COVID ya. Berarti sudah kerjasama dengan sangat baik, terstruktur dan sistematis. Dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga ya buat para podcast listener dan juga riser dimanapun Anda berada, bahwa ternyata selama kita punya hati untuk menolong dan selama kita mematuhi semuanya, segala sesuatunya justru akan ada banyak jiwa yang terselamatkan. Dan teman-teman semua, para pendengar mungkin pengen mendengar juga nih apa yang menjadi pesan dari Bro Peter kepada kita semua, khususnya untuk para sahabat-sahabat yang berada di sekitar Kota Semarang. Silakan. Ya, oke. Untuk sahabat-sahabat semua, jadi kita mesti sadari bahwa pandemi ini adalah sebuah peluang yang besar. Ya, lahan yang subur Tuhan sudah sediakan. Ya, mari kita sama-sama tabur benih kasih sebanyak-banyaknya. Sehingga kasih Tuhan itu bisa tumbuh di setiap hati orang yang pernah merasakan sentuhan kasih kita. Saat ini waktu yang tepat, bergeraklah, berbuatlah sesuatu. Kita yang menabur, kita yang menanam, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi kita semua. Oh ya. Baik, wow, luar biasa. Terima kasih buat Bro Peter. Ada satu kalimat yang sangat menarik tadi, yang sangat menginspirasi, bahwa kami menolong bukan karena kami baik-baik saja, tetapi karena kami mau Anda semua baik-baik saja. Ya, ini merupakan satu hal yang boleh menjadi penyemangatan buat kita dari Semarang. Terima kasih waktunya buat Bro Peter. Bro. Sip, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk melayani teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Baik, setelah kita tadi mendengarkan banyak sekali inspirasi dari tokoh-tokoh yang luar biasa dari Kingdom Business Community, dan saat ini para podcast listener dan riser dimanapun Anda berada, saya kembali kedatangan seorang tamu yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ketua DPC KBC Jawa Barat, dan saya langsung menyapa saja. Halo, selamat datang Pak Dionisius Yudi. Halo Pak Tony. Ya, shalom Pak. Shalom Pak. Ya, pada kesempatan kali ini senang banget nih bisa berjumpa langsung dengan Ketua DPC KBC Jawa Barat. Nah, berkaitan dengan saat-saat ini nih Pak ya, kita sekarang sedang berada dalam pandemi COVID-19. Boleh cerita sedikit bagaimana kondisi COVID-19 di Bandung? Bandung, baik ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya juga dalam 4 bulan terakhir ini terlibat dalam kegiatan vaksinasi, dan kami mendukung program pemerintah melalui program vaksinasi yang diadakan oleh Dinkes Kota Bandung dan Dinkes Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya juga dalam hal ini, saya terlibat juga di alma mater ya, di Universitas Katolik Parahyangan, dan saya juga terlibat cukup dalam juga dalam acara vaksinasi. Jadi perkembangan per hari ini memang trennya masih meningkat ya, untuk di Kota Bandung dan Jawa Barat umumnya. Kalau di Jawa Barat, Kota Bandung sendiri itu di peringkat kelima nih. Nomor 1 masih tertinggi masih di Depok ya. Depok, Kabupaten Bekasi, terus Kota Bekasi, Kerawang, dan Bandung tuh yang kelima. Kalau kita lihat secara kasat mata, ya Bandung saat ini memang masih PPKM ya. Saat kita bicara ini masih PPKM, masih ada pembatasan, dan juga situasinya cukup riuh ya, kalau apalagi di medsos ya. Betul sekali. Kawan-kawan kita di sekitar kita juga banyak yang terkena, lingkarannya makin lama makin mendekat ke kita. Ya puji Tuhan, saya pribadi masih dalam kondisi baik ya, semoga seterusnya ya.
Kondisi Kota Bandung sendiri, tingkat hunian rumah sakitnya ya, bed occupancy rate-nya juga masih tinggi, terus juga obat-obatan juga masih harganya tinggi, sulit didapat, oksigen juga masih sulit didapat, dan juga kaitannya vaksinasi tapi terus digalakkan sih. Seperti itu Pak Tony. Masih berproses Pak, masih berproses. Masih berproses ya. Wow, senang sekali mendengar kabar bahwa ternyata Pak Yudi juga terlibat ya di dalam program pemerintah untuk vaksinasi di Kota Bandung. Dan boleh nggak ceritakan bagaimana KBC di Bandung berusaha untuk membantu pemerintah untuk dalam proses untuk menangani khususnya para masyarakat yang terpapar COVID, khususnya dari anggota KBC sendiri. Program apa ini yang dilakukan oleh DPC di Bandung? Baik Pak Tony, saya sih mengencourage pertama-tama kita membantu pemerintah itu sebenarnya tidak harus dengan rancangan yang besar, dengan sesuatu yang besar ya. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu, bagaimana kita memahami, memperoleh informasi yang benar. Ya, bagaimana cara kita memperoleh informasi yang benar, dan bagaimana kita juga menfilter semua informasi yang benar. Itu nomor satu. Untuk KBC Bandung sendiri, kita bersama teman-teman di Bandung berinisiatif untuk mendukung minimal yang ada di dalam komunitas KBC dulu, yang pertama. Nah, gerakan yang kita lakukan adalah pertama dengan membentuk Satgas COVID-19 ya. Saya menyebutnya KBC Fight COVID-19. KBC Fight COVID-19, oke. Jadi dalam gerakan itu wujud nyatanya adalah nomor satu, ya kita mencoba mendata teman-teman kita yang terkena dampak, dalam hari ini terkena penyakit COVID ini ya, teman-teman kita maupun anggota keluarganya. Itu nomor satu. Terus nomor dua, kita coba mendata apa menjadi kebutuhannya. Nah, untuk yang mensupport yang kedua ini adalah kita memberikan bantuan berupa akses kepada, ya kita apabila ada kesulitan suplai makanan, ya kita suplai makanan ya secara teratur. Terus nomor dua juga obat-obatan. Jadi kan obat-obatan itu banyak ya yang biasa diperlukan, seperti contoh, saya sebut salah satu obat, antivirus, ya kita coba ada stok, seperti itu. Dan sekaligus juga yang ketiga adalah kita coba menstok beberapa tabung oksigen, karena dalam kondisi saat ini apabila kawan-kawan kita perlu dan kesulitan mencarinya, bisa pakai tabung yang sudah ada isinya dari KBC dulu. Seperti itu Pak. Jadi memudahkan kawan-kawan kita apabila membutuhkan barang-barang tersebut, karena itu yang dibutuhkan pada saat mereka terkena COVID. Saya ambil contoh salah satu kawan kita ya, sekeluarga kena ya, ada satu keluarga kena ya. Tentu kan buat dapat akses makanan, beli obat juga sulit ya, apalagi dalam kondisi mungkin lagi drop juga, komunikasi juga kurang lancar. Jadi kita coba guide, terus ada saling support, ya, kirim makanan, carikan obat, terus juga menyediakan oksigen apabila diperlukan, seperti itu Pak. Jadi bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan sebenarnya tidak terlalu sulit sih sebenarnya, hanya kita coba lebih aware, kita pasang telinga, kita pasang mata, lihat medsos, lihat WA, kita say hello kepada teman-teman kita telepon mungkin satu hari itu ke beberapa orang yang untuk mencari informasi Pak. Seperti itu Pak yang kegiatan yang dilakukan di KBC. Oh gitu ya, menarik sekali ya ternyata. Nah, lalu ada kendala nggak Pak untuk dari Bapak sendiri melakukan kegiatan ini ya? Ada kendala nggak, misalnya kesulitan oksigen, kesulitan mencari obat, atau mungkin kesulitan mencari donor plasma misalnya kalau ada yang membutuhkan gitu? Ada kesulitan nggak? Ya, kalau untuk saat ini kesulitan yang terbesarnya adalah bagaimana kita bisa terus kontrol mendapatkan informasi yang paling update Pak buat kawan-kawan kita. Begini, ini kan informasi banyak banget ya. Informasi banget ya, berseliweran. Nah, ini saya juga encourage juga kawan-kawan coba sebelum sharing informasi itu coba dicek ini kebenarannya ya. Jadi beberapa yang sudah terlanjur kirim, oh ternyata ini hoax gitu ya. Itu nomor satu, karena dalam kondisi panik ya orang melihat informasi itu kan dicoba semua gitu ya. Iya betul. Informasi itu, nah ini kita harus hati-hati sih Pak. Menurut saya nomor satu yang paling berat itu adalah menfilter informasi yang benar Pak. Ya, menfilter informasi yang benar. Terus kedua, kalau kaitannya dengan oksigen ya, waktu itu sempat langka banget dan sampai sulit sekali. Ya itu memang harus berburunya kita masih cek ke beberapa tempat, terus juga ngantrinya juga lama ya. Jadi memang dalam kondisi seperti itu kebayang ya. Padahal kita kan harus menjauhi kerumunan, tapi ini malah mendekati kerumunan antrian. Betul. Jadi benar-benar paradoks gitu loh. Pada saat kita mau mencari oksigennya sulit, pas dapat tempatnya orang antriannya panjang, jadi malah mendekati. Jadi benar-benar
challenging banget ya, beresiko sekali. Kita mau membantu, tapi juga itu di sisi lain kita juga terancam sebenarnya pada saat melakukan itu ya. Iya. Jadi memang challenge-nya di situ Pak Tony, situasinya. Oh, Kalau challenging. kekompakan di KBC, menurut saya luar biasa ya kekompakannya, dari dukungan doa, terus bagaimana kita sharing, terus bagaimana kita saling dukung dana dalam mendukung kawan-kawan kita. Kalau yang lainnya itu berjalan dengan cukup baik Pak. Oh, oke. Nah, lalu mungkin pertanyaan berikutnya buat Bapak adalah apa harapan Bapak untuk ke depan, khususnya untuk warga Bandung dan sekitarnya nih, apa yang Bapak bisa himbau gitu loh, di dalam kaitan dengan tadi banyak permasalahan yang sedang Bapak hadapi, terutama masalah informasi yang berseliweran itu ya. Nah, himbauan Bapak apa nih buat warga Bandung khususnya? Iya, saya rindu banget supaya situasi pandemi ini, dan saya yakin juga kerinduan kita semua ya, di Indonesia khususnya, di seluruh dunia tentunya ya, semua umat manusia juga merindukan supaya pandemi ini cepat berakhir. Ya, nomor satu yang saya harapkan, ayo kita terus jangan bosan-bosan memberikan edukasi buat siapapun, ya, terutama buat kawan-kawan kita yang masih belum percaya dan masih cuek dan tidak disiplin ya menghadapi situasi ini ya. Paling singkat adalah yuk kita lakukan 5M ya, kita pakai masker, kita memakai masker, mencuci tangan, ya menjauhi kerumunan, ya kita menjaga jarak, ya kita terus membatasi mobilitas. Ya itu mau nggak mau ya, karena kita kalau itu tidak berjalan, mustahil ini bisa cepat turun ini, masalah COVID ini ya. Terus kedua, segeralah upayakan untuk divaksin, seperti itu, untuk divaksin. Nah, dalam rangka divaksin ini, tolong jangan kita memikirkan diri kita sendiri. Ya kita harus ajak juga orang di sekitar kita, mungkin tetangga kita, pembantu kita, keluarganya pembantu kita, keluarganya mungkin tukang kebun kita, keluarganya dari tetangga kita yang di depan, karena ini sangat terkoneksi semua gitu loh. Ya misalkan kita di dalam komplek, saya ambil contoh kayak di kompleks saya ini di sekitar banyak kebun, jadi banyak tukang kebun yang dari penduduk sekitar. Ya kita ajak gitu, tukang kebun yang kita ajak, karena memang mereka kebanyakan ada yang ternyata masih belum tahu. Nah ini jangan bosan-bosan, jangan menyimpan informasi buat kita sendiri, kita ajak juga mereka. Itu hal-hal yang kita bisa lakukan dari diri kita supaya kegiatan kita bisa kembali normal ya, supaya herd immunity cepat tercapai seperti itu. Jadi kita ikutin himbauan pemerintah, karena yang dilakukan pemerintah saat ini menurut saya pribadi, dan kebetulan saya terjun langsung ya, itu luar biasa yang sudah dilakukan pemerintah. Sangat-sangat luar biasa sih. Saya juga terharu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, luar biasa sekali, dan sangat-sangat egois ya kalau kita masih meragukan apa yang pemerintah lakukan saat ini, sangat-sangat egois menurut saya, dan kita seharusnya kita lebih berbesar hati, dan tidak mungkin memang sempurna. Saya yakin tidak mungkin sempurna apa yang dilakukan pemerintah. Jadi mari kita terus memberikan energi positif, perkataan positif, informasi yang positif, action yang positif dalam keseharian kita selanjutnya Pak. Dan saya yakin kalau itu kita lakukan akan membuat hari-hari kita lebih ringan. Wow, menarik sekali ya. Pesan-pesan dari Bapak sungguh-sungguh mengingatkan saya bahwa memang betul ya, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita ini lebih mudah menggerutu, lebih mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, padahal sebenarnya kita sendiri punya tanggung jawab. Dan kadang-kadang kita terlalu banyak komplain sampai lupa untuk berbuat kebaikan. Dan lewat apa yang dilakukan oleh teman-teman KBC di Bandung, kita banyak mendapatkan banyak pelajaran ya, bahwa ternyata berbagi itu mudah, berbagi itu murah sebenarnya. Dan yang penting adalah kita mau peduli atau enggak gitu ya Pak ya. Wow, thank you banget buat inspirasinya, buat kesempatannya boleh ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini Pak. Dan terima kasih Pak sudah boleh berbagi di acara kita. Intinya adalah dari berbagai macam daerah yang sudah berbagi di dalam event ini, bersama kita pasti bisa. Gitu ya Pak ya? Yes. Baik, terima kasih Pak Yudi. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan tetap terus berbagi dan terus menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Dan pada akhirnya sahabat podcast listener dimanapun Anda berada dan Riser dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara kita dan sudah banyak inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan, sudah banyak orang-orang yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini dan sudah berbagi bagaimana mereka mencoba untuk memberikan sesuatu untuk kemanusiaan. Mereka mencoba untuk membantu pemerintah. Mereka bersama-sama dengan pemerintah untuk bekerja sama memerangi COVID ini bersama-sama. Dan sebagai kesimpulan, kita mau sama-sama mau katakan sekali lagi bahwa bersama kita pasti bisa.
Tidak ada badai yang tidak akan berakhir. Semua pasti akan berakhir. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana saat ini kita yang sedang berada di badai ini mau bersama-sama bergandengan tangan untuk kita mau menanggulanginya, untuk menghadapinya bersama-sama. Tentu saja dengan iman, tentu saja dengan kerjasama, tentu saja dengan kemurahan hati dari kita semua. Dan pada akhirnya teman-teman semua, sampai jumpa di acara kita berikutnya. Dan silahkan Anda semua boleh memfollow YouTube Kingdom Business Community. Untuk mendengarkan setiap podcast dari Kingdom Business Community, dapat memfollow di Spotify, Apple, Google Podcast dengan nama KBC Rise Podcast. Dan follow juga Instagram di kbc.id. Sahabat-sahabat para podcast listener dan riser dimanapun Anda berada, saya Tony Chan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hello Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.